Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini gue Gozi mau merespon apa-apa yang menjadi update terkini di Jakarta, khususnya isu-isu terkini ya, yang paling dikomentarin netizen di sosial media maupun di berbagai media, baik itu konvensional maupun di dunia digital. Jadi baru-baru ini di DKI Jakarta itu Pemprov DKI Jakarta dan dipimpin oleh PJ Gubernurnya Pak Heru Budi menyampaikan bahwa ada beberapa ruas yang ada di DKI Jakarta diterapkan jalanan berbayar atau kita mengenalnya ERP, Electronic Road Pricing. Artinya itu konsepnya seperti jalan tol, cuman nanti pengambilan atau pemotongan saldo pembayarannya itu by elektronik. Jadi kayak sistem kalau misalnya di tol itu ada flow atau ya sejenis itulah. Pertanyaannya kemudian banyak warga yang akhirnya bertanya-tanya itu seperti apa. Kontroversinya pertama, mengapa jalanan-jalanan yang sifatnya umum itu harus berbayar, yang seharusnya bisa dinikmati oleh publik. Dulu kita sama-sama tahu ada satu jalan di protokoler itu ya, di Jalan Sudirman, Jalan MH Tamrin itu tidak boleh dilalui oleh kendaraan bermotor. Nah, jalan yang sama yang saat ini udah semenjak Gubernur Anies waktu itu memimpin diperbolehkan lagi motornya, tapi setelah Anies sudah selesai, PJ Gubernur yang menjadi tugas pembantuan pemerintah pusat ini mewacanakan kembali adanya pembatasan lalu lintas di sana, sehingga mau nggak mau kalau misalnya itu berbayar, kayaknya kalau motor belum bisa melewati jalan itu, artinya nggak boleh lewat situ lagi, dan kalau orang mau lewat situ harus berbayar. Nah, sebenarnya yang menjadi kontroversi itu udah sesuai dengan regulasinya atau ini sifatnya mengada-ngada. Pertama, saya ingin menjelaskan bahwa ternyata dalam produk hukum atau kebijakan yang ada di Pemprov DKI Jakarta, masalah ERP atau Electronic Road Pricing ini atau jalan berbayar sudah diatur dalam Perda nomor 5 tahun 2014, yaitu Perda tentang transportasi, yang kalau misalnya kita lihat di sini memang lebih menyorotinya, meng-highlight tentang bagaimana kendaraan-kendaraan umum ataupun lalu lintas yang ada di DKI Jakarta itu diatur sebagai rupanya. Nah, dalam Perda ini kalau misalnya kita search itu, misalnya kita search jalan berbayar atau kita search aja ya jalan bayar, itu soalnya lumayan juga banyak pasal di sana. Itu kelihatan di salah satu babnya di pasal 7, mulai dari pasal 79 sampai dengan pasal 81 itu diatur masalah ERP atau jalan berbayar. Nah, di sana memang sudah di tahun Perda ini karena tahun 2014 sudah dicanangkan ketika Joko Widodo saat itu menjadi gubernur dan saat ini menjadi presiden. Secara otomatis ketika gubernurnya ini adalah tugas pembantu dari pemerintahan pusat, maka mau nggak mau menjalankan apa yang diwacanakan oleh Gubernur Jokowi pada tahun 2014. Nah, di sini sampaikan bahwa penerapan sistem pengendalian lalu lintas jalan berbayar pada jaringan jalan tertentu diatur dalam pasal 79 ya, pasal 9, dan diutamakan untuk peningkatan kinerja lalu lintas jalan dan peningkatan pelayanan angkutan umum. Lalu di pasal 80-nya juga disampaikan ruas jalan tertentu saja yang diatur dalam pasal 79 itu. Nah, salah satu kriteria jalan yang dibolehkan ya, yang dibolehkan untuk diterapkan di ERP adalah memiliki 2 jalur jalan yang memiliki setiap jalurnya memiliki paling sedikit 2 jalur, tersedia jaringan dan pelayanan angkutan umum massal dalam trayek yang sesuai dengan standar pelayanan minimal dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu di jalan tersebut yang akan dikenakan di ERP itu memiliki perbandingan volume lalu lintas kendaraan bermotor dengan kapasitas jalan pada salah satu jalur jalan yang sama atau jalan lebih besar dari 0,9 pada jam puncak, dan hanya dilalui kendaraan bermotor dengan kecepatan rata-rata pada jalan puncak yang sama atau kurang dari 10 km. Ruas jalan tersebut diatur nih dalam Perda ini, pasal 80 ya, Perda tentang transportasi ini. Ada Jalan Sudirman, Sisingamaraja, MH Tamrin, Jalan Medan Merdeka Barat, Jalan Majapahit, dan Jalan Gajah Mada, Yamuruk, dan Jalan Kota Subrata, dan Jalan Selai. Nah, terakhir saya ingin menyampaikan bahwa pertama, wacana ini adalah punya dasarnya, punya alas hukumnya, punya regulasi atau kebijakan yang menaungi program
ERP ini. Cuma problemnya kita harus melihat apakah jalan-jalan yang sudah diatur dalam Perda ini sudah pertama paling enggak memiliki angkutan umum massal yang sudah sesuai dengan standar pelayanannya. Lalu kemudian apakah memang di sana kemacetannya luar biasa yang tadi disampaikan hanya 10 km per jam kecepatan kendaraan di sana. Lalu yang paling penting itu ada dua jalur kendaraan yang setidaknya itu untuk sistem pengendalian lalu lintasnya lebih mudah. Nah, masyarakat menginginkan, saya yakin kalau misalnya ini sudah tercapai semua, paling enggak adalah adanya angkutan umum massal yang sudah tersedia. Karena kita sama-sama tahu di MH Tamrin terutama ya sampai arah ke Blok M sana itu lagi di pembangunan MRT. Artinya bagi saya ini secara massal belum tercipta walaupun sudah ada busway, tapi ada hal-hal yang belum tertunaikan dari Pemprov DKI Jakarta untuk menerapkan ERP ini. Kalau semuanya MRT sudah sampai Blok M dan tidak ada pembangunan fasilitas transportasi umum yang saat ini kita terjadi, misalnya di jalan satu jalur itu aja dulu ya, itu insya Allah masyarakat juga nggak menolak, sehingga masyarakat penggunaan ERP ya, pemasukan dari ERP ini bisa digunakan untuk membangun angkutan umum lainnya sesuai dengan amanat dari Perda nomor 5 tahun 2014 tentang transportasi. Jadi itu setuju atau tidak, boleh komen ataupun apa yang seharusnya Pemprov DKI Jakarta lakukan dalam hal mengatasi kemacetan. Apakah ERP menjadi salah satu solusi yang patut kita terapkan di DKI Jakarta atau ada solusi lain? Silakan komen dan kita diskusi bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.